Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube budihikmah.com. Hari ini saya mau curhat aja ya, mau sharing tentang kegelisahan saya, tentang keresahan saya yang sebenarnya sudah lama terpendam, yang saya pikir hari ini saya mau coba uraikan lah, meskipun mesti dengan sedikit-sedikit lah ya. Cuman saya mohon maklum kalau apa yang akan saya sampaikan, opini ini mungkin berbenturan gitu dengan pemikiran kawan-kawan kalau ada gitu ya. Apalagi misalkan berbenturan dengan konsep pemikiran umum gitu yang mainstream. Jadi saya suka sedih gitu ya kalau denger ada yang bilang bahwa agama Islam itu adalah agama terbaru gitu, adalah agama pendatang gitu. Jadi mungkin mereka pikir agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di abad ke-7, mungkin ya 7 ke-6 gitu. Maka ya sebelum abad itu agama Islam belum ada gitu. Apalagi banyaklah literatur yang kemudian diamini oleh banyak orang. Ya, agama Islam datang ke Indonesia teh sekitar abad ke-13 lah, abad ke-9 lah. Ya inti nama setelah ada Nabi Muhammad gitu. Islam datang ke Indonesia dan Islam menyebar ke seluruh dunia. Jadi seolah-olah dunia ini sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum abad ke-7, dunia ini adalah non muslim gitu. Sehingga kalau kita pikir bahwa orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang umatnya Nabi Muhammad SAW gitu, berarti kan kalau logikanya seperti itu, orang-orang seluruh dunia ini sebelum adanya Nabi Muhammad SAW ahli nar semua gitu ya, ke neraka semua gitu, nggak akan masuk surga gitu, karena belum menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah kan kan itu kan kumahanya rancu lah menurut saya gitu, karena apakah Nabi Isa gitu yang hidup, yang eksis sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak akan masuk surga gitu? Apakah Nabi Musa alaihissalam itu akan menjadi ahli nar juga gitu? Terus nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh misalkan, Nabi Nabi Idris, Nabi Yusuf gitunya, bahkan sampai ke sumbernya sekali kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah apakah beliau tidak akan menjadi umat Nabi Muhammad gitu, sehingga dia tidak akan selamat hidupnya di akhir nanti khususnya gitu? Padahal kan yang saya tahu ada sejarah yang menjelaskan bahwa Nabi Adam itu bersolawat gitu kepada Nabi Muhammad SAW, dan salawatnya itu digunakan untuk mahar menikahi Siti Hawa gitu ya. Nah itu kan bagaimana? Berarti kan itu sangat filosofis gitu, sangat syarat makna dan sangat sastrawi gitu, sangat puitis lah, yang harus kita pahami secara bijaksana tentunya gitu. Intinya sih saya pikir kita harus paham yang dimaksud agama Islam itu apa sih gitu, supaya bener deh sih kita kita takar nih, kita ukur agama Islam teh adalah agama yang baru apa pendatang, apa memang agama yang paling utama gitu, yang paling awal gitu. Nah kalau saya pikir kan logikanya begini ya, agama Islam itu kan dinul Islamnya dalam bahasa Arab nama. Terus dinul Islam itu kan dinullah. Nah dinullah itu kan substansina kan tauhid menurut saya. Berarti kan logikanya siapapun yang bertauhid maka dia adalah orang yang beragama Islam gitu. Nah apakah Nabi Musa tidak bertauhid itu? Apakah Nabi Isa tidak bertauhid? Nah, saya kira kan Nabi Nuh itu kan bertauhid. Terusnya Nabi Adam alaihissalam menurut saya hanya bertauhid. Berarti kan Nabi Adam sendiri pun adalah orang yang beragama Islam dong. Nah, berarti agama Islam itu ada di awal kehidupan manusia itu sendiri gitu. Nah sekarang coba kita lanjutkan, tauhid itu substansinya apa sih gitu, esensinya apa gitu.
Nah, saya kira kan kita bisa belajar nih, bisa belajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, saya kira kan bukti keislaman beliau itu ada di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, yang kurang lebih isi ayatnya kan begininya. Allah menerima taubat Nabi Adam, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya, maka apabila dia mengikuti petunjuk ini, Nabi Adam tidak akan tersesat gitu. Nah, Nabi Adam kan setelah bertobat itu kan mengikuti apa yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan dia adalah orang yang bertakwa gitu. Dia adalah orang yang bertauhid, dia adalah orang yang tunduk patuh kepada apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Berarti kan itu tauhid, berarti takwa, berarti Islam dong dia gitu. Nah, kalau saya pikir tauhid itu kan ekspresi kalimatnya kan la ilaha illallah gitu ya, atau dasar kalimatnya kan la ilaha illallah. Maka tauhid itu menurut saya bagaimana kita bisa memanunggalkan hidup kita untuk tidak mempersembahkan apa yang kita perbuat selain untuk dipersembahkan kepada Allah gitu. Nah, maka Nabi Adam saya pikir hidupnya dipersembahkan kepadanya gitu, kepada Tuhan, kepada Allah, maka dia bertauhid gitu. Nah, ketika kita paham bahwa konsep dinul Islam, dinullah itu seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi Adam tadi, nah kita lihat Nabi Adam otomatis kan ketika mempunyai keturunan dia akan berdakwah gitu ya, dia akan menyeru anak-anaknya untuk bertauhid juga gitu, untuk melakukan apa yang diwahyukan Tuhan kepada mereka gitu. Nah, dikisahkan kan satu anaknya yang bernama Kabil bin Adam gitu ya. Kalau di Alkitab mungkin kalau tidak salah Kain ya, Kain bin Adam, kan dia membantah gitu. Orang pertama yang membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Adam. Nah, berarti kita harus memahami dong, kenapa sih Kabil itu menolak, membantah, sampai malah mengingkari gitu, sampai memerangi gitu. Nah, sampai ada peristiwa bagaimana dia membunuh saudaranya sendiri gitu, sebagai wujud pengingkarannya kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Adam sebagai Rasulullah pada saat itu. Nah, menurut saya kan prinsipnya si Kabil ini menuhankan, mempersembahkan hidupnya kepada hawa nafsunya kan. Nah, berarti saya kira agama itu sebetulnya ada satu yang diduakan gitu, dan agama kedua itu dibuatnya oleh Kabil itu. Dalam artian si Kabil ini tidak mau bertauhid gitu, tidak mau bertauhid. Nah, maka dinul Islam, dinullah, dinul tauhid ini apa sih maksudnya gitu? Saya kira din itu adalah gairah hidup, gairah seseorang, setiap diri atau sistem kemukminan diri untuk menaati Tuhannya gitu. Kalau Nabi Adam itu memimpin dirinya untuk taat kepada Allah, kepada Tuhannya yaitu Allah. Tapi kalau Kabil itu memimpin dirinya untuk taat kepada apa yang dia pertuhankan gitu, yaitu hawa nafsunya sendiri. Dan saya pikir itulah yang dimaksud dengan togut gitu. Jadi dulu itu ada dinul tauhid, dinullah, ada dinul togut gitu. Ada sistem kepemimpinan diri yang mendorong kita untuk taat kepada Allah, ada yang mendorong untuk kita taat kepada hawa nafsunya sendiri gitu. Seperti dinnya Nabi Adam dan dinnya Kabil bin Adam itu. Nah, saya kira sejarah agama itu kan seperti itu. Kalau kita belajar agama dari Nabi Adam, ya berarti agama itu sebenarnya hanya ada dua saja. Agama tauhid, mempersembahkan hidup kepada Allah, dan ada agama togut yang mempersembahkan hidupnya kepada hawa nafsunya begitu. Tinggal nanti kita coba pahami kenapa sih hari ini ada istilah atau ada konsep berpikir bahwa agama itu banyak gitu. Ada ribuan, ada ratusan gitu. Nanti mungkin minggu depan kita bisa membahas hal itu lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.